Bapak anggota dewan yang terhormat. Ini kondisi yang nyata, jaminan keamanan negara terhadap hakim tidak ada. Kemudian kesejahteraannya 12 tahun terpinggirkan. Orang tua istri saya meninggal, Pak. Kami tidak bisa hadir di pemakamannya. Karena itu dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik. Wakil Tuhan meminta bantuan kepada wakil rakyat. Pemirsa, audiensi yang dilakukan oleh DPR RI bersama dua aliansi, yakni Aliansi Para Hakim dan juga Aliansi dari Perwakilan Motor Listrik, merupakan hal yang sangat positif yang dilakukan oleh pimpinan DPR beserta para anggota DPR terpilih periode 2024 hingga 2029. Walaupun AKD belum terbentuk, pimpinan komisi juga belum ditetapkan, tapi respon cepat dari DPR patut diapresiasi. Namun yang menarik saat audiensi hakim bersama dengan pimpinan DPR adalah kehadiran dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Lantas kita akan mengupas tuntas di sorotan utama pada edisi kali ini, apa sebenarnya yang upaya dilakukan oleh Prabowo Subianto hadir untuk mendengar aspirasi dari hakim seluruh Indonesia ini dengan kita kaitkan kepada transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pemirsa, bersama saya Andi Rezaldi, inilah sorotan utama selengkapnya. Selamat malam pemirsa, cuti bersama para hakim di seluruh Indonesia ini masih menjadi bahan perbincangan publik, di mana pada beberapa waktu lalu pimpinan DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad ini melakukan audiensi untuk mendengarkan keluhan berbagai tuntutan para hakim yang melakukan cuti bersama ini. Salah satu poinnya adalah mereka meminta perubahan terhadap peraturan pemerintah tahun 2012 nomor 94 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim. Di mana memang kalau kita bisa melihat dinamika yang terjadi adalah para hakim ini selama 12 tahun tidak mendapatkan kenaikan dari segi tunjangan, kemudian dari segi gaji. Namun yang menarik dalam audiensi kemarin adalah hadirnya Presiden terpilih Prabowo Subianto saat ditelepon oleh pimpinan DPR Sufmi Dasko Ahmad. Nah, untuk membahas terlepas dari banyaknya tuntutan dari para hakim, kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Selamat malam, Bang Aaf. Selamat malam Mas Andi, apa kabar? Bang Aaf, alhamdulillah baik. Bang Aaf, gimana Bang Aaf? Ini kalau kita melihat pada Selasa kemarin atau beberapa waktu lalu ini DPR sudah membuka audiensi terhadap para hakim yang ada di Indonesia yang melakukan cuti bersama, Bang Aaf. Tapi kalau sebelum kita ke poin yang sedang menjadi bahan pembicaraan adalah hadirnya Presiden terpilih Prabowo Subianto di sana, walaupun hanya sekedar telepon seperti itu, tapi kita sebenarnya membahas terlebih dahulu Bang Aap terhadap 4 tuntutan para hakim ini. Kalau berdasarkan yang saya catat Bang Aap, ini mereka meminta perubahan PP nomor 94 tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim, kemudian menuntut pembahasan RUU jabatan hakim, dan yang ketiga ini menuntut pembahasan RUU pelecehan terhadap persidangan, dan yang keempat yang terakhir adalah meminta aturan jaminan keamanan bagi hakim dan keluarganya. Namun seberapa penting Mbak kira-kira dalam trias politika ini peran dari hakim ini di yudikatif itu seperti apa Bang Ab? Iya Mas Andi, saya cukup terkagum gitu ya ketika kemarin tiba-tiba eh, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dengan melakukan audiensi dengan para hakim untuk mendengarkan aspirasi dan tuntutan terhadap poin-poin yang sudah disebutkan Mas Andi tadi. Memang 4 poin tuntutan dari para hakim untuk salah satunya adalah ada jaminan keamanan, kemudian adanya fasilitas untuk bisa menunjang kinerjanya terhadap content of court atau pelecehan di persidangan dan lain-lainnya. Sebetulnya saya cukup bisa memahami kenapa kemudian
pimpinan DPR dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan Pak Prabowo begitu serius untuk bisa menanggapi aspirasi dari para hakim ini. Kenapa saya bisa memahami itu? Setidak-tidaknya ada beberapa perkara. Nomor satu, perkara yang bisa saya pahami kenapa begitu direspon cepat oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Meskipun Pak Prabowo belum resmi dilantik, nomor satu, dalam ranah kelembagaan negara, sebagaimana Mas Andi tadi sudah sebutkan, ada trias politika di mana ada legislatif, ada eksekutif. Satu lembaga lain yang sangat penting juga adalah yudikatif. Perannya apa? Sebetulnya yudikatif dalam sektor ketatanegaraan kita itu salah satu fungsinya adalah untuk menjadi pengawas terhadap kekuasaan yang akan dijalankan oleh legislatif dan juga eksekutif agar tidak berlaku secara sewenang-wenang. Ini fungsi utamanya dari lembaga yudikatif. Nah, di lembaga yudikatif, Mas Andi, poros sentral peradilan ada di para hakim. Kenapa? Karena para hakim ini itu punya tugas yang sangat khas. Nomor satu, dia bertugas untuk mengadili persoalan-persoalan yang terjadi di berbagai lapisan kelembagaan negara dan masyarakat. Itu nomor satu. Nomor dua, para hakim ini punya otoritas tunggal untuk bisa menafsirkan hukum sesuai dengan apa yang kemudian diyakini oleh para hakim. Makanya dalam mengambil keputusan, keyakinan hakim menjadi variabel paling penting dalam mengambil keputusan. Nomor tiga, hakim juga itu bisa berperan dan berfungsi untuk mengadili, coba bayangkan, mengadili sesuatu yang terjadi di masyarakat dan kelembagaan negara, sehingga prosesnya agak sangat penting dalam poros lembaga yudikatif. Nah, melihat peran-peran sentral ini, maka perlengkapan yang harus dimiliki oleh para hakim harus sangat memadai. Dan selama ini, sebagaimana kita dengar dalam audiensi ya Mas Andi ya, banyak kendala-kendala yang untuk melakukan fungsi-fungsi itu bagi para hakim sangat tidak memadai. Ada cerita hakim yang bahkan meninggal di rumah kontrakan. Ya. Ada juga cerita hakim yang tidak punya waktu untuk mengurus keluarga karena dalam 1 tahun 2000 kasus per hakim harus ditangani. Satu hakim menangani 2000 kasus. Ini semua harus perlu perlengkapan instrumen yang memadai. Saya akan mengambil contoh analogi sederhana, Mas Andi. Saya ambil sebagai contoh misalnya tukang bangunan. Seahli apapun tukang bangunan itu dalam teori, berpengalaman apapun tukang bangunan itu dalam mengerjakan rumah, akan tetapi jika instrumen yang mereka miliki tidak memadai, tentu agak cukup kesulitan untuk bisa bekerja secara mapan. Tidak punya gergaji, tidak punya cetok, tidak punya berbagai alat ukur yang diperlukan untuk membuat bangunan itu presisi. Tentu ini agak cukup sulit bagi para tukang bangunan untuk melakukan pekerjaannya secara baik. Demikian pula dengan hakim. Hakim itu jika tidak memiliki instrumen memadai, satu orang, bahkan diceritakan itu di audiensi, siang harus bersidang, malam harus memikirkan keputusan, padahal itu harus dilakukan secara sendiri. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kinerja beban yang dimiliki para hakim ini untuk melakukan tugas-tugasnya. Naasnya ya, media massa itu lebih fokus terhadap hakim-hakim yang bermasalah gitu. Hakim yang menerima suap, hidupnya yang mewah, kemudian menikmati banyak gelimang fasilitas, akan tetapi seperti dikemukakan dalam audiensi kemarin, hakim-hakim kelas 2 nasibnya cukup mengenaskan. Bayangkan, untuk untuk memutuskan perkara-perkara penting, ancaman serius itu bisa tertuju pada keamanan nasib jiwa dia dalam proses keputusan perkara, Mas Andi. Banyak yang bercerita rumahnya tidak
terjaga dengan baik, kemudian akses terhadap rumah itu juga cukup leluasa. Seandainya dia harus memutuskan perkara-perkara besar dan keputusannya itu tidak disukai oleh pihak-pihak yang dikalahkan, tentu ancaman secara fisik dan psikologis akan dihadirkan kepada para hakim. Jika keamanannya tidak memadai, tentu ini akan menjadi tantangan yang serius. Dengan berbagai macam dinamika ini, saya kemudian bisa cukup memahami kenapa Pak Prabowo ketika ditelepon oleh Wakil Ketua DPR yang memimpin audiensi, langsung menyatakan komitmen bahwa itu adalah cita-cita Pak Prabowo dari 2014, dari 2019 ketika kampanye, dan bahkan sebelum terpilih pun dan sebelum dilantik pun, meskipun sudah terpilih, komitmen itu masih ada di tangan masih dipegang penuh oleh Pak Prabowo. Tentu ini adalah indikasi baik. Pak Prabowo sudah mulai melihat sektor-sektor mana yang paling penting untuk segera ditangani agar ketika nanti Pak Prabowo sudah dipilih, peran lembaga yudikatif sebagai pengawas, pengontrol, atau pihak ketiga yang menjadi watchdog jalannya kekuasaan eksekutif dan legislatif agar tidak bertindak sewenang-wenang sudah mulai dilakukan oleh Pak Prabowo, dan ini menurut saya langkah yang cukup baik dan cukup positif bagi gejala pengelolaan Pak Prabowo untuk menjalankan roda pemerintahan 5 tahun ke depan, Mas Andi. Baik Bang Ab, ini kan kalau kita berbicara soal para hakim ini kan artinya soal keuangan yang ini sebenarnya berkaitan dengan integritas hakim. Apakah ini menjadi salah satu faktor yang menjadi concern dari Presiden terpilih Prabowo Subianto saat kemarin audiensi ini memberikan bukan janji, kalau yang dia bilang tuh ini bukan janji lagi karena ini sudah bukan kampanye seperti itu. Lalu apakah faktor keuangan yang tadi saya jelaskan ini yang berkaitan dengan integritas hakim menjadi salah satu faktor Pak Prabowo ini concern ke sana? Betul sekali, Mas Andi. Salah satu variabel penting kenapa integritas hakim saat ini masih banyak menjadi catatan miring berbagai macam pihak, karena hakim dalam mengambil keputusan terkadang masih banyak diintervensi bagi mereka yang berperkara dan memiliki akses sumber daya material yang berlebihan. Itu kenapa kemudian mungkin meskipun tidak menjadi variabel satu-satunya, tuntutan para hakim agar remunerasi mereka dinaikkan. Kita tahu Mas Andi tadi sebut dalam 12 tahun belum pernah terjadi penyesuaian terhadap gaji hakim, misalnya beda sama PNS yang tiap sekian tahun naik berapa persen, itu kemudian belum terjadi di hakim yang menjadi poros sentral sektor lembaga yudikatif di peradilan. Nah, ini tentu Pak Prabowo memahami betul. Kalau yang saya dengarkan dari pernyataan kemarin dari sambungan telepon itu, agar salah satu variabel untuk terus menjaga hakim memiliki independensi yang cukup tinggi, maka fasilitas keuangan tentu harus dimapankan. Agar apa? Hakim-hakim ini tidak lagi kemudian tergoda terhadap iming-iming pihak-pihak yang berperkara agar keputusannya bisa diintervensi secara lebih jauh. Tentu komitmen Pak Prabowo yang saya dengar sendiri juga telah berkomitmen penuh meskipun ini bukan kampanye. Lagi-lagi saya melihat ini sebagai sinyal baik terhadap pemahaman Pak Prabowo terkait lembaga-lembaga penting negara yang nanti akan menjadi sokongan penuh Pak Prabowo dalam menjalankan roda pemerintahan 5 tahun ke depan, Mas Andi. Baik, Bang Ab, ini kalau kita mundur sedikit Bang Ab, ini kan tadi soal Pak Prabowo gitu, POV dari Pak Prabowo Subianto, kenapa Pak Prabowo begitu concern di sana. Tapi kalau kita tarik mundur sedikit, soal yang terjadi di DPR, ini audiensi dilakukan oleh pimpinan DPR, kemudian bersama para anggota DPR lainnya, walaupun memang seperti yang kita ketahui sampai dengan saat ini, AKD ini sebenarnya belum selesai Bang Ab. Pembagian komisi belum terjadi di DPR, seperti itu masih dilakukan komunikasi antar fraksi. Nah, kira-kira apa yang membuat pimpinan DPR ini merespon cepat hal ini, Bang Ab? Padahal dalam satu sisi AKD ini belum terbentuk sebenarnya. Itu juga menjadi poin penting positif lainnya terkait penyelenggaraan negara ke depan. DPR kita tahu punya citra yang tidak begitu memadai dan tidak begitu baik di kalangan publik.
respon cepat terhadap hal-hal yang dipandang sebagai sesuatu yang penting untuk segera disikapi dan itu langsung dieksekusi tanpa wacana, tentu ini akan menjadi perbaikan apa namanya kinerja DPR untuk segera bisa betul-betul menjadi lembaga yang menjadi tumpuan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Respon cepat yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, dalam rangka merespon hal-hal yang sangat penting untuk melakukan pengelolaan negara secara lebih matang dan mapan dalam 5 tahun ke depan, tentu ini juga salah satu menjadi sinyal baik. Apalagi selain menerima audiensi ini, saya mendengar ada rencana untuk DPR membuat satu lembaga lagi sebagai tempat untuk mengagregasi artikulasi secara faktual, yaitu Badan Penyerapan Aspirasi, yang itu nanti juga akan menjadi salah satu alat kelengkapan DPR yang baru. Mereka akan terus menyerap aspirasi-aspirasi yang hadir dari berbagai kalangan, mahasiswa, buruh, guru, dan lain-lainnya, yang selama ini memang agak terasa cukup dinihilkan dan tidak mendapatkan perhatian penuh dari DPR. Pimpinan DPR yang saat ini tercermin dari yang sudah dilakukan dan wacana-wacana yang akan dilakukan, memberikan harapan baru juga terkait dengan kinerja DPR yang selama ini mendapatkan ponten yang agak kurang baik di kalangan masyarakat. Baik. Respon cepat, eksekusi yang mapan, tanpa menunggu waktu yang lama dalam menanggapi persoalan-persoalan yang sedang penting. Ini tentu menjadi lagi-lagi sinyal baik bagi akan dimulainya rencana pengelolaan negara dalam waktu 5 tahun ke depan, Mas Andi. Baik, Bang Ab, sedikit sebelum kita nanti terjeda iklan seperti itu ya. Saya mau nanya Bang Ab, ini kan pimpinan DPR ini sudah 2 kali melakukan RDPU atau rapat dengar pendapat umum, melakukan audiensi. Yang pertama bersama para hakim, ini merespon bagaimana tuntutan para hakim terkait dengan gaji mereka, seperti itu hak mereka. Yang kedua, kemarin saja baru dilakukan audiensi bersama para pegiat atau soal motor listrik di Indonesia. Yeah. Apakah kalau misalkan ini sudah 2 kali dua audiensi ini dipimpin oleh pimpinan DPR Dasko seperti itu ya, apakah ini bisa diartikan dari audiensi 2 agenda tadi, ini bisa diartikan menjadi concern dari pemerintahan selanjutnya atau seperti apa Bang Ab? Kalau saya melihatnya agak secara lebih luas, Mas Andi ya. Apa yang dilakukan oleh DPR yang sekarang, yang dalam 2 kali sebagaimana disebut Mas Andi itu telah melakukan audiensi untuk menyerap aspirasi berbagai kalangan yang ada di masyarakat. Yang pertama dari para hakim, yang udah lama mengeluarkan aspirasi, tapi kemudian sampai detik ini baru direspon cukup memadai dengan akan segera dibahasnya undang-undang jabatan hakim gitu. Yang kedua kemarin juga dengan perwakilan motor listrik gitu. Ini semua menjadi indikator yang cukup positif bahwa memang DPR yang saat ini akan segera menjadi partner Pak Prabowo setelah 20 Oktober nanti, meskipun alat kelengkapan dewan belum terbentuk, kemudian komisi-komisi juga jumlah dan komposisinya juga belum difinalisasi untuk diketok secara sah, akan tetapi kerja-kerja yang harus dilakukan meskipun alat-alat kelengkapan ini belum terbentuk, sudah mulai dilakukan. Tentu hal-hal yang seperti ini menjadi sinyal baik untuk perbaikan kinerja lembaga negara dalam sektor legislatif. Ada harapan nanti masyarakat akan bisa mendapatkan wadah seperti yang sudah dilakukan oleh DPR dalam 2 kali RDP, baik itu dengan para hakim dan pihak perwakilan UMKM terkait motor listrik. Tentu untuk sektor dan bidang-bidang yang lainnya sangat memungkinkan bisa diwadahi DPR, apalagi DPR akan membentuk lembaga baru yang khusus menangani pewadahan aspirasi masyarakat. Ini sinyal baik, Mas Andi. Baik. 2 kali alat kelengkapan DPR belum juga terbentuk, akan tetapi kinerja cepat awal-awal fase ini menjadi fase untuk lebih
memberikan harapan aspirasi-aspirasi masyarakat di sektor yang lain bisa segera dieksekusi dan diwadahi DPR dalam konteks regulasi. Baik Bang Ab, ini obrolan kita soal seputar bagaimana audiensi yang dilakukan oleh pimpinan DPR atau DPR secara keseluruhan seperti itu semakin panjang. Tapi kalau kita nanti melihat bagaimana kehadiran dari Presiden terpilih Prabowo Subianto saat audiensi bersama para hakim, apakah ini bisa dimaksudkan sebagai langkah untuk melakukan transisi kekuasaan secara halus Bang Ab? Tapi jangan jawab dulu Bang Ab, usai jeda kita akan bahas usai jeda. Menghadirkan para tokoh nasional Indonesia. Mengulas ragam fakta dan isu terbaru secara mendalam. Pusat data nasional loh. Pusat data nasional, data apa aja masuk ini. Buka satu barang warga itu memang diperlukan. Bincang spesial setiap Sabtu pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus pasti. mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan. Setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih di sorotan utama Sinpo TV. Dalam episode kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana Presiden terpilih Prabowo Subianto hadir sebelum dirinya dilantik. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita masih bersama Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, tadi sebelum jeda saya sempat menyinggung soal apakah langkah Prabowo saat rapat dengar pendapat umum di DPR seperti itu, ini apakah sebagai langkah upaya dari Prabowo Subianto untuk melakukan transisi pemerintahan secara halus? Karena mengingat tinggal jelang beberapa hari lagi nih Bang Ab. Ya, saya melihat kehadiran Pak Prabowo di DPR dalam mendengar aspirasi para hakim ini sebagai rute awal untuk meyakinkan publik bahwa Pak Prabowo itu punya komitmen kuat dalam melakukan perbaikan Indonesia ke depan. Kehadiran Pak Prabowo yang sudah, meskipun beliau sendiri menyatakan saya belum dilantik, saya ini bukan kampanye, tapi tidak mengurangi kemudian aspirasi pewadahan ini, tapi tunggu, sabar, kan gitu kata Pak Prabowo, sabar, nanti setelah dilantik maka sektor aspirasi dari para hakim ini akan di follow up secara lebih memadai. Memang saya lihat Mas Andi, upaya-upaya Pak Prabowo dalam melakukan transisi kekuasaan ini cukup luas. Saya agak melihatnya cukup berbeda jika diperbandingkan dengan upaya atau transisi kekuasaan di Indonesia presiden-presiden sebelumnya ketika sebelum Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo hadir di
Kabinet Indonesia Maju. Pak Prabowo dalam mengelola transisi ini cukup smooth. Pak Prabowo mengelola transisi ini tidak pakai prinsip menang-menangan. Saya menang, maka kemudian saya akan mengambil semua proporsi jabatan-jabatan politik yang ada. Akan tetapi Pak Prabowo melakukan pendekatan kolaborasi dalam konteks penyusunan kabinet misalnya agar transisi kekuasaan ini bisa smooth terjadi dan tidak ada turbulensi yang memadai begitu. Saya ambil contoh misalnya, saat ini banyak berkembang isu terkait dengan dua kepentingan besar yang sedang mengurung Pak Prabowo dalam konteks transisi dan suksesi kekuasaan yang ada. Apa itu? Di satu sisi, kita tahu bahwa saat ini hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kurang begitu harmonis. Pak Prabowo terhimpit di tengah-tengah antara dua kepentingan besar ini. Dan apa yang dilakukan Pak Prabowo, disinilah saya melihat ada perbedaan cukup serius transisi yang dilakukan oleh Pak Prabowo dalam mengelola dua kepentingan yang ada. Kita cukup tahu dan beredar banyak di media, santer bahwa PDI Perjuangan akan bergabung mendukung Pak Prabowo di pemerintahan 5 tahun ke depan. Isunya juga, hal ini di sisi yang lain ditolak Pak Jokowi meskipun konfirmasi dari pihak-pihak di sekitar Pak Prabowo tidak mengiyakan dan juga tidak menolak. Dua ini kemudian dikelola Pak Prabowo cukup memadai untuk saling menjaga perasaan masing-masing. Misalnya sampai detik ini terkait dengan isu bergabungnya PDIP terhadap pemerintahan Pak Prabowo dan Partai Gerindra serta orang-orang penting yang ada di sekelilingnya belum secara resmi mengakui bahwa itu akan dilakukan. Kenapa ini terjadi? Saya melihat ini sebagai upaya Pak Prabowo untuk menjaga perasaan dari Pak Jokowi sebagai sosok yang memiliki kontribusi besar terhadap terpilihnya Pak Prabowo. Demikian halnya juga ketika Pak Prabowo ingin mewadahi kepentingan Pak Jokowi. Kita tahu dalam sehari yang lalu Pak Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi hampir 2 jam membicarakan banyak hal, dan pertemuan itu kemudian kita tahu bersama karena diunggah oleh Presiden Joko Widodo. Tentu ketika pertemuan ini terjadi, seandainya Pak Prabowo tidak ingin menjaga perasaan Bu Megawati, maka Pak Prabowo yang akan mensiarkan dan Partai Gerindra yang akan mensiarkan itu. Tentu dengan Pak Prabowo yang tetap mewadahi kepentingan Pak Jokowi dengan turut terus mendengarkan masukan-masukan yang diberikan Pak Jokowi, itu dilakukan Pak Prabowo dengan tanpa harus menyinggung perasaan Bu Megawati. Dengan apa upayanya? Tidak mensiarkan itu dari pihak Pak Prabowo dan sekeliling orang-orang Pak Prabowo. Tentu pengelolaan ini akan membuat transisi yang akan berlangsung menjadi relatif lebih smooth. Pak Prabowo tidak menang-menangan. Pihak-pihak yang punya kepentingan besar yang saat ini menjadi sentral, yaitu Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, diselesaikan Pak Prabowo dengan cara dialog. Tentu ini cukup menjanjikan. Pak Prabowo tidak mengambil keputusan sepihak, semua sektor-sektor yang berkepentingan diajak diskusi, dan kemudian dalam penyusunannya Pak Prabowo dan orang-orang sekeliling Partai Gerindra, misalnya dari Sekjen Partai Gerindra Pak Ahmad Muzani, kemudian dari Profesor Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan besar kemungkinan memang, terutama Pak Muzani, PDIP akan bergabung dengan Pak Prabowo. Meskipun demikian, itu masih tidak dilakukan secara ofisial. Saya melihat ini semua sebagai upaya untuk tetap menjaga perasaannya Pak Jokowi. Nah, pengelolaan yang seperti ini, maka saya akan melihatnya sebagai sebuah upaya yang cukup baik dari Pak Prabowo. Upaya kolaborasi ingin dilakukan dalam rangka menjemput transisi kekuasaan yang sedang berlangsung. Pengumuman kabinet yang awalnya 15 Oktober akan dilakukan
dilakukan ternyata sudah dikonfirmasi akan diumumkan tanggal 21 Oktober setelah Pak Prabowo dilantik menjadi presiden. Tentu ini semua dilakukan oleh Pak Prabowo dalam pengelolaan agar transisi kekuasaan bisa berjalan dengan damai, bisa berjalan tidak berdarah-darah, karena itu penting untuk menjaga stabilitas politik nasional. Tadi Bang Ab sempat menyebut kalau bagaimana Prabowo menjaga perasaan dari kedua belah pihak yang sebenarnya hubungannya tidak baik-baik saja. Tapi sebelum kita perdalam di bagian sana Bang Ab, sebenarnya seberapa penting sih cara untuk transisi pemerintahan ini Bang Ab? Iya, transisi kekuasaan itu harus banyak cara untuk transisi kekuasaan. Kenapa demokrasi muncul? Agar transisi kekuasaan itu tidak dilakukan lagi secara berdarah-darah. Kita tahu di negara-negara tetangga kita, di era modern ini, transisi kekuasaan banyak dilakukan dengan banjir darah yang luar biasa banyak. Myanmar misalnya kita lihat sebagai salah satu contohnya. Junta militer yang kemudian mengkudeta pemerintahan resmi di Myanmar telah mengakibatkan banyak nyawa bergelimpangan dan banjir darah di mana-mana. Tentu kekuasaan dengan transisi yang demikian tidak diharapkan di Indonesia. Transisi kekuasaan itu harus dilakukan secara tertib, secara beradab. Itulah kemudian sistem demokrasi muncul, salah satunya adalah untuk memberikan batas terhadap kekuasaan, dan ketika batas kekuasaan itu sudah berakhir, transisi penguasa lama terhadap penguasa baru harus dilakukan secara beradab, tertib, dan teratur. Ini yang kemudian penting kenapa transisi kekuasaan dilakukan secara damai, agar perpindahan kewenangan politik dari penguasa lama dan penguasa baru ini tidak mengakibatkan banjir darah, kegaduhan politik, dan instabilitas politik nasional, Mas Andi. Itu kenapa upaya untuk agar transisi bisa dilakukan secara damai, tertib, dan beradab, tidak keluar dari koridor batas kekuasaan yang sudah diatur di dalam undang-undang, sangat penting untuk dilakukan. Agar apa? Stabilitas politik nasional bisa tetap dijaga, pembangunan yang sedang diprogramkan bisa segera dieksekusi, dan tidak terlalu banyak gaduh politik yang membuat kehidupan bangsa dan negara menjadi keruh. Bang Ab, ini kan Pak Prabowo ini merupakan adalah politisi yang cukup senior bisa dibilang. Kemudian juga bisa kita nilai sebagai pemimpin yang mengerti geopolitik, paham geopolitik seperti itu. Kalau yang tadi Bang Ab bilang ada beberapa negara yang peralihan kekuasaannya melalui darah seperti itu. Apakah dari pengalaman politik dari Prabowo Subianto ini menjadi salah satu faktor yang membuat Prabowo ini mampu melakukan upaya transisi pemerintahan secara damai dan halus seperti yang Bang Ab bilang tadi? Saya meyakini bahwa pengalaman Pak Prabowo ini tidak kaleng-kaleng, Mas Andi. Semua hal yang dilampaui Pak Prabowo ini sudah pernah bergabung dengan penguasa paling lama di Indonesia, Orde Baru. Kemudian dengan dinamika politik yang ada sempat tersingkir dari Indonesia. Kemudian Pak Prabowo kembali lagi ke Indonesia dengan membentuk partai politik, yaitu Partai Gerindra pada 2008. Sejak itu kemudian Pak Prabowo betul-betul punya cita-cita untuk memperbaiki bangsa ini. 4 kali berkompetisi untuk pemilihan presiden. Pertama menjadi wakil presiden Bu Megawati. 3 kali tampil untuk mencoba berkontestasi di sektor calon presiden. 2 diantaranya belum bisa mengalahkan lawan-lawannya, tapi untuk 2024 Pak Prabowo akhirnya cita-cita itu bisa diwujudkan dengan terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Pengalaman panjang Pak Prabowo terkait dengan suksesi kekuasaan yang terjadi, misalnya seperti di 98 harus melalui banyak dinamika, apalagi suksesi kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Banyak darah yang harus membasahi bumi, banyak mayat yang harus bergelimpangan dengan terjadinya G30 SPKI itu, gerakan 30 September. Hal-hal yang semacam ini tentu terekam baik di kepala Pak Prabowo. Dan ini semua yang saya meyakini secara pribadi, Pak Prabowo telah mengakumulasikan semua pengalaman politik dalam konteks suksesi
suksesi kekuasaan dan transisinya kekuasaan yang baru ini akan menjadi background pertimbangan serius bagi Pak Prabowo. Pengalaman yang mumpuni dan cukup panjang, punya pengalaman berada di pucuk kekuasaan, terlempar, kembali berjuang dari bawah untuk kembali lagi ke pucuk kekuasaan, dan saat ini Pak Prabowo berhasil merengkuhnya, tentu ini akan dikelola secara lebih matang oleh Pak Prabowo. Upaya Pak Prabowo sekarang mengelola itu untuk agar bisa transisi ini berjalan secara baik, saya melihatnya tidak lepas dari pengalaman panjang yang dimiliki oleh Pak Prabowo dalam konteks politik nasional. Pak Prabowo ini adalah intelektual, bacaannya cukup luas, kemampuan daya jelajah geopolitik secara internasional juga cukup mapan. Tentu daya jelajah seperti yang dimiliki oleh Pak Prabowo ini akan memberikan pertimbangan-pertimbangan baik dan menarik untuk pengambilan proses keputusan yang akan Pak Prabowo eksekusi. Terlihat di awal-awal sebelum dilantik pun beliau sudah hadir. Salah satunya adalah yang bisa kita lihat dalam penyerapan aspirasi dari sektor para hakim. Jadi pengalaman Pak Prabowo saya yakin menjadi modal cukup luar biasa dalam pengelolaan pemerintahan dalam 5 tahun ke depan, Mas Andi. Baik, maaf, kita nanti akan membahas lebih lanjut lagi terkait dengan bagaimana transisi pemerintahan ke depan. Dan yang tadi sudah kita bahas sebenarnya sedikit soal bagaimana peran dari Prabowo Subianto membatasi antara dua kubu yang sebenarnya saat ini masih berseberangan, antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Usai jeda pemirsa, kita akan membahasnya lebih mendalam. Menghadirkan para tokoh nasional Indonesia. Mengulas ragam fakta dan isu terbaru secara mendalam. Pusat data nasional loh. Pusat data nasional, data apa aja masuk ini. Buka satu barang warga itu memang diperlukan. Bincang spesial setiap Sabtu pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan. Setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih di sorotan utama Sinpo TV. Masih membahas seputar dengan bagaimana isu dari upaya dari Prabowo Subianto melakukan transisi pemerintahan dari sebelumnya Presiden Joko Widodo. Namun di saat upaya yang dilakukan oleh Prabowo Subianto melakukan transisi pemerintahan, seperti yang kita ketahui ada upaya yang dilakukan oleh Prabowo Subianto untuk menggait rivalnya di Pilpres 2024, yakni ada PDI Perjuangan.
upaya yang dilakukan oleh Prabowo Subianto ini untuk melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan ini masih hangat diperbincangkan di tengah seperti yang kita ketahui pemirsa, hubungan antara Presiden Jokowi yang memiliki andil besar dalam kemenangan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan peran dari Ketua Umum PDI Perjuangan yang tentunya cukup besar juga bagi pemerintahan ke depan nantinya. Untuk itu kita masih bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, ini bagaimana Bang Ab? Kalau tadi kita sempat saya jelaskan bagaimana peran Prabowo ini berada di tengah dua pusaran besar antara Jokowi dan Megawati Soekarno Putri. Iya Mas Andi. Saya membayangkan ya, seandainya saya berada di posisi Pak Prabowo begitu, tentu posisi saat ini menjadi sangat dilematis. Saya harus memilih ke sektor mana, menjadikan pertimbangan-pertimbangan yang tidak mudah. Akan tetapi, tetap saja sebagai seseorang yang harus mengambil keputusan demi kebaikan bangsa dan negara, tentu pilihan-pilihan akan tetap harus diputuskan. Dan kalau seandainya saya melihat, sampai detik ini Pak Prabowo masih cukup berhasil menurut hemat saya ya, dalam proses pengelolaan di tengah himpitan dua kepentingan yang cukup besar dalam sektor politik Indonesia. Dan itu sangat berkaitan erat dengan Pak Prabowo secara pribadi, untuk mengambil keputusan. Kita tahu, sebagaimana Mas Andi disebutkan, Pak Jokowi adalah sosok yang begitu berjasa dalam konteks terpilihnya Pak Prabowo di Pilpres kemarin. Bu Mega, meskipun ini rival utama ketika Pilpres kemarin, saat ini punya keinginan dan hasrat untuk berkontribusi di pemerintahan atau di dalam lingkar kekuasaan berdasarkan pengalaman 10 tahun terakhir yang sudah dilampaui oleh PDIP. Akan tetapi dua kekuatan besar ini kemudian saling tidak harmonis antara satu dengan yang lain. Sementara Pak Prabowo harus tetap berdiri di tengah untuk bisa mewadahi dua kekuatan besar ini. Akan tetapi saya melihat sejauh ini Pak Prabowo masih cukup berhasil Mas Andi dalam pengelolaan itu. Pak Prabowo selalu mewadahi masukan, kemudian nasihat, dan saya dengar juga nama-nama menteri yang saat ini dinilai berkinerja baik, dan itu sudah di-standby orang-orang penting sekeliling Pak Prabowo akan tetap dipertahankan di kabinet mendatang, ini sebagai bentuk pewadahan terhadap kepentingan Pak Jokowi. Di sisi lain, meskipun hasrat untuk bisa merangkul PDIP, dan sepertinya sinyal kuat itu sudah mengemuka jika kita membaca fakta-fakta politik yang sudah mengemuka, baik itu di media, gesturnya, pernyataan orang-orang sekeliling Pak Prabowo. Akan tetapi sampai detik ini Pak Prabowo dan Partai Gerindra serta orang-orang penting di sekeliling Pak Prabowo tidak dan belum mengumumkan itu secara resmi. Tentu ini menjadi langkah brilian menurut saya agar kepentingan dua kekuatan besar ini tidak berbenturan di publik secara lebih vulgar. Dan ini tentu menjadi poin penting saya lihat dari pengelolaan Pak Prabowo yang sebetulnya background-nya adalah militer, terkesan tegas, dulu sebelum bergabung dengan Pak Jokowi terkesan meledak-ledak, akan tapi sejak bergabungnya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, saya melihat dalam konteks pengelolaan politiknya sudah mulai semakin lembut. Tidak membara dan meledak-ledak seperti dulu, kemudian background militernya sudah mulai agak menurun, mulai sedikit demi sedikit lebih mementingkan pendekatan dialog, mendengarkan, kemudian mengumpulkan aspirasi di sektor-sektor kepentingan yang sedang berselisih. Tentu ini menjadi salah satu langkah baik Pak Prabowo dalam melakukan proses transisi ini, dan sejauh ini menurut hemat saya, Mas Andi, sudah bisa dilakukan oleh Pak Prabowo secara jauh lebih baik. Baik, Bang Ab, ini kalau mencermati soal pertemuan dari Presiden Joko Widodo dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada beberapa waktu lalu di pelataran Senayan GBK,
Ini kalau mencermatinya bagaimana Bang Ab? Kita mulai dari awal dulu ya. Soal postingan Instagram. Ini kan yang memposting adalah Presiden Joko Widodo seperti itu. Bukan dari pihak Partai Gerindra ataupun dari Instagram milik pribadi Prabowo Subianto seperti itu. Apakah ini ada semacam Presiden Jokowi ini ingin menunjukkan bahwa ini Presiden terpilih Prabowo Subianto masih berada di pihaknya. Walaupun memang isu yang sedang berkembang adalah bagaimana sebelum pelantikan Prabowo dan Megawati ini bertemu Bang Ab. Tanggapannya bagaimana? Nah, gimmick-gimmick semacam ini sebetulnya, Mas Andi, yang diperlukan pengelolaan khusus dari Pak Prabowo. Kita tahu sehari yang lalu atau 2 hari yang lalu, bahkan Pak Jokowi itu sempat keceplosan tidak akan menghadiri acara pelantikan Pak Prabowo di parlemen. Baru nanti Pak Jokowi akan menerima Pak Prabowo setelah pelantikan di istana untuk serah terima jabatan sebagai penghuni lama, akan menerima penghuni baru. Meskipun pernyataan Pak Jokowi ini segera diluruskan oleh Pak Pratikno bahwa Pak Jokowi akan segera dipastikan akan hadir dalam acara pelantikan di parlemen. Mungkin salah satu variabel bertemunya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu dalam konteks meluruskan itu, kemudian membahas kabinet, kemudian yang lain-lain. Nah, sebagaimana diungkap oleh Mas Andi, ini kemudian diketahui oleh halayak ramai melalui postingan Pak Jokowi. Mungkin asumsi kita bahwa salah satu yang dilakukan Pak Jokowi ini ingin mensiratkan bahwa saat ini Pak Prabowo masih firm dengan saya sebagai sosok yang begitu berkontribusi terhadap terpilihnya Pak Prabowo. Kemudian akan tetapi Pak Prabowo kemudian dan pihak-pihak Partai Gerindra tidak merespon itu secara berlebihan. Semuanya menjawab secara normatif bahwa pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini sudah rutin dilakukan sebagaimana dikemukakan oleh Ketua Harian Partai Gerindra Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Beliau mengatakan bahwa secara inti belum tahu persis apa isinya, akan tetapi sebetulnya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sebagai presiden dan pembantunya sebagai Menteri Pertahanan itu memang kerap kali untuk berdiskusi dan memusyawarahkan banyak hal. Tentu jawaban-jawaban ini tidak akan mempertegas konfrontasi, akan tetapi kemudian di sisi yang lain di sektor PDIP sampai detik ini belum ada pernyataan secara ofisial atau secara resmi yang menunjukkan bahwa PDIP betul-betul akan bergabung dengan pemerintah. Meskipun bendara PDIP yaitu Pak Loli Durkambe, sebetulnya kerjasama PDIP dengan pemerintahan Pak Prabowo sudah dilakukan saat terpilihnya Puan Maharani sebagai Ketua DPR. Sebetulnya sisian-sisian ini sudah cukup bisa kita jadikan rujukan bahwa besar kemungkinan PDIP memang akan bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Akan tetapi yang saya lihat sebagai titik poin sentral adalah pengelolaan Pak Prabowo dan tim agak cukup baik karena saat ini pernyataan semua terkait situasi politik tersentral hanya kepada 3 orang. Satu Pak Prabowo sendiri, kedua adalah Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, dan yang ketiga adalah Sekjen Partai Gerindra Pak Ahmad Muzani. Dengan pengelolaan yang cukup tersentral agar tidak mengakibatkan situasi dan terselip lidah dalam memberikan keterangan, tentu ini saya melihat sebagai upaya pengelolaan agar transisi mendekati 20 Oktober ini bisa berjalan dengan semua. Tentu Baik, Bang Ab. ini yang akan menjadi, ya. Bang Ab, tadi kan Bang Ab bilang kalau ada pejabat teras dari Partai Gerindra ini yang jawabannya cukup normatif, ini untuk menjaga suasana dari bagaimana menjelang pelantikan di 20 Oktober seperti itu ya. Tapi kalau misalkan kita mencermati Bang Ab, apakah dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto ini apakah ada membahas soal bagaimana rencana pertemuan antara Prabowo dengan Megawati seperti itu Bang Ab? Sejauh ini saya tidak bisa dan tidak tahu apakah itu dibicarakan karena kita ini hanya melihat dari jauh
gitu, mulai dari pucuk, dan sampai detik ini belum ada pernyataan resmi dari pihak-pihak yang bisa kita rujukan sebagai pusat informasi yang valid yang mengeluarkan tentang itu. Maka apakah kalau secara asumtif kita akan mengatakan ada pembicaraan itu, mungkin ada, mungkin tidak. Namun secara tersirat dengan lamanya pertemuan hampir 2 jam lebih antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, tentu akan banyak hal yang dibicarakan secara privat. Kalau memang pembicaraannya tidak banyak hal, mungkin bisa dilakukan dengan cepat-cepat, Mas Andi. Tapi ini dilakukan pertemuannya secara panjang, 2 jam lebih. Tentu banyak hal, dan saya yakin beberapa poin yang akan dibicarakan adalah terkait bagaimana suksesi kepemimpinan tanggal 20 Oktober, Mas Andi. Baik, Bang Ab, ini kan kalau tadi Bang Ab sempat mengutip dari pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa akan ada menteri dari Koalisi Indonesia Maju yang akan tetap dipertahankan. Seperti itu, Kabinet Indonesia Maju maksud saya, yang akan dipertahankan di pemerintahan Prabowo Subianto ke depannya, seperti itu. Kemudian juga statement ini kembali dikuatkan oleh kemarin saat Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani ini mengungkapkan bahwa ketika ditanya wartawan, ini mengungkapkan bahwa akan ada menteri dari PDI Perjuangan dan dijawab ini insya Allah seperti itu. Apakah ini bentuk dari positif PDI Perjuangan bisa bergabung kembali dipertahankan seperti itu kan? Karena memang seperti kita ketahui sampai dengan saat ini masih ada beberapa menteri dari PDI Perjuangan yang tentunya masih dipertahankan di Kabinet Indonesia Maju. Ya, sinyal kuat. Ada 3 nama yang dari PDIP kan, yang sudah banyak beredar dan kita baca di media. Nomor satu adalah orang terdekat Bu Megawati yang punya hubungan khusus cukup leluasa dengan Bu Megawati, yaitu Kepala Badan Intelijen Nasional saat ini Pak Budi Gunawan. Kemudian yang kedua adalah Menpan RB yang saat ini juga membantu cukup keras Pak Prabowo dalam menyusun nomenklatur kabinet, yaitu Abdullah Azwar Anas. Kemudian banyak santer terdengar juga Pak Luli Dondo Kambe yang akan juga berada di posisi kabinet. Informasi-informasi ini kemudian secara tersirat banyak mendapatkan afirmasi dari, contohnya tadi yang Mas Andi sebut dari Sekjen Partai Gerindra Pak Ahmad Muzani. Memang sinyalemen kuat bahwa PDIP akan bergabung cukup tersurat dan tersirat, meskipun lagi-lagi Mas Andi, kepentingan pengelolaan, adanya 2 kepentingan besar atau kekuatan besar antara Bu Mega dan Pak Jokowi ini tentu harus mendapatkan pengelolaan yang tidak sederhana dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Partai Gerindra. Akan tetapi pengelolaan-pengelolaan ini akan menjadi bisa menjadi pemantik untuk bagaimana jalannya pemerintahan 5 tahun ke depan, Mas Andi. Apa itu transisi kekuasaan yang dilakukan oleh Pak Prabowo, pengelolaan yang seperti sekarang ini akan menjadi role model baru. Role model baru bagi demokrasi kita, sehingga demokrasi kita nanti akan memiliki kekhasan yang tidak seperti negara-negara lain. Baik. Bang Ab, ini kalau soal tadi Bang Ab bilang ini adalah bentuk dari pengelolaan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto seperti itu. Apakah pengelolaan yang dimaksud ini bisa diartikan pengelolaan Prabowo yang dilakukan adalah akomodasi terhadap pihak-pihak yang sebenarnya mempunyai kekuatan besar seperti itu, Bang Ab? Betul, Mas Andi. Kecenderungan Pak Prabowo dalam rangka melakukan kolaborasi, akomodasi, merangkul semua kekuatan politik yang ada, meskipun bahkan kekuatan politik itu berasal dari rival, ini adalah upaya yang sudah menjadi tren demokrasi kita sejak 2019, Mas Andi. Kita tahu waktu itu Pak Prabowo dengan Pak Jokowi adalah rival keras, sempat menimbulkan polarisasi sangat luar biasa di masyarakat. Rakyat terbelah menjadi 2, menjadi dikotomi besar antara pro Pak Jokowi, pro Pak Prabowo. Bahkan benturan antara kelompok masyarakat yang terpolar ini sampai harus banyak menimbulkan friksi yang sampai ke titik terendah agen sosial, yaitu keluarga. Tentu ini menjadi menjadi tren yang tidak cukup bagus terkait Indonesia yang memiliki akar budaya, tepos liro dan rukun sebagai
tumpuan utama untuk pengelolaan masyarakat. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini agak cukup berbeda dan itu dimulai sejak Pak Prabowo bergabung di pemerintahan meskipun rival itu masih dirangkul oleh Pak Jokowi untuk bisa membangun apa namanya negara secara bersama-sama dan terbukti 5 tahun ini stabilitas politik kita cukup mapan sehingga pemerintah bisa cukup leluasa mengeksekusi semua program yang dimaksudkan atau disinyalir menjadi apa namanya menjadi sesuatu yang baik bagi Indonesia untuk segera dilakukan. Contoh paling sederhananya IKN, Mas Andi. IKN itu bisa tereksekusi karena adanya stabilitas politik nasional yang cukup baik. Seandainya tidak ada stabilitas politik nasional, program-program seperti IKN agak cukup sulit untuk bisa tereksekusi. Nah, di saat ini sepertinya Pak Prabowo memiliki kecenderungan dengan pendekatan yang sama untuk melakukan regulasi pemerintahan 5 tahun ke depan. Pak Prabowo mencoba untuk akomodatif terhadap kekuatan-kekuatan politik yang ada, bahkan seandainya pun itu datang dari rival seperti PDIP Perjuangan yang menjadi kompetitor dalam Pilpres 2024 kemarin. Dan rute ini sepertinya yang saya lihat akan dipilih Pak Prabowo, merangkul semua kekuatan politik yang ada, mencoba untuk partai politik berkursi di parlemen berada di belakang Pak Prabowo, meskipun kemudian ini menimbulkan kritik tidak hadirnya oposisi. Akan tetapi, lagi-lagi ini adalah rute baru yang disusun sejak 2019 dan ini akan terulang di 2024 ini. Dan kalau saya secara pribadi, ini menjadi rute khas dan cukup baik kalau melihat akar, kultur, dan kebutuhan masyarakat Indonesia, Mas Andi. Baik, Bang Ab, terakhir Bang Ab, sebelum kita mengakhiri sorotan utama pada malam hari ini. Terkait dengan role model demokrasi, tadi Bang Ab sempat menyinggung soal hal tersebut. Sebenarnya role model demokrasi Indonesia ini apa sebenarnya yang paling ideal Bang Ab? Kalau mencermati dari 10 tahun Presiden Joko Widodo, kemudian juga kembali nanti akan melakukan transisi terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sebenarnya role model demokrasi Indonesia ini yang ideal itu seperti apa Bang Ab? Secara pribadi Mas Andi, saya ini orang yang sangat percaya bahwa tidak ada sistem tunggal yang itu kemudian kompatibel untuk dijalankan di setiap negara yang ada. Saya ambil contoh misalnya sistem demokrasi. Sistem demokrasi itu tidak akan ada rute tunggal yang kemudian itu kompatibel secara menyeluruh ketika diterapkan di negara yang lain. Nah, demokrasi itu banyak variasinya. Dan karena kita ini memiliki kekhasan masing-masing di masing-masing negara, maka rute demokrasi harus dicari kesesuaian yang kemudian itu betul-betul pas untuk diterapkan di negara tersebut. Seperti juga yang dilakukan di Indonesia. Saya ini termasuk orang yang sangat percaya dan sangat tidak mendewakan satu sistem yang kemudian itu harus dilakukan secara penuh dan seperti yang sedang dilakukan. Sistem bisa kita rubah asal itu nanti bisa memberikan tujuan utama dari negara mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat secara umum. Demokrasi kita tidak harus melulu kemudian mencontek sistem demokrasi-demokrasi dengan lain. Secara makro bisa kita ambil eksekutif, yudikatif, legislatif, proses trias politika, kemudian dengan lembaga-lembaga lain yang menyokong, ada KPK, ada Ombudsman, ada lembaga HAM, dan lain-lain. Itu penting untuk tetap kita jalankan. Akan tetapi dalam proses pengelolaannya, kekhasan dari culture Indonesia atau culture Timur adalah kerjasama, rukun, kemudian taposliro. Itu adalah akar budaya dari Indonesia. Kemudian ini, kalau seandainya culture yang dibangun dalam 2 transisi pemerintahan terakhir ini, saya lihat ini betul-betul menjadi khas dan telah membuktikan bahwa agaknya ini cukup cocok bagi Indonesia. Nomor 1, selama 5 tahun kemarin stabilitas politik bisa tercipta dengan cukup mapan. Kenapa? Karena kompetitor untuk pemilihan Pilpres berhasil diajak gabung masuk ke pemerintahan. Nomor 2, di 2024 ini sistem yang sama sepertinya hampir pasti akan dilakukan lagi oleh Pak Prabowo Subianto.
8 parpol berkursi di parlemen akan diajak bergabung dan tentu ini akan menjadi sinyal yang cukup baik. Role model ini bisa kita jadikan kekhasan ala Indonesia dan ini akan menjadi contoh dunia internasional bahwa ada model demokrasi seperti di Indonesia yang tidak harus, yang kalau kompetisi kemudian menjadi lawan dan harus saling menghancurkan. Di Indonesia agak cukup lain. Ternyata meskipun berkompetisi secara total dalam konteks perebutan pucuk pimpinan kekuasaan presiden, akan tetapi jika kompetisi itu sudah selesai, ternyata kerjasama, kolaborasi bisa dilakukan. Di mana contohnya 2 suksesi pemerintahan terakhir di Indonesia bisa dijadikan role model baru bagi demokrasi yang berkembang saat ini dan menjadi pembicaraan di semua negara dunia, Mas Andi. Baik, Bang Aap, terima kasih banyak sudah memberikan banyak sekali pengetahuan terhadap kita pemirsa Sinpo TV, khususnya terkait dengan bagaimana demokrasi role modelnya yang bentuknya ideal seperti itu, kemudian bagaimana pemerintahan dari pemerintahan sebelumnya di Presiden Joko Widodo akan dilakukan dan diupayakan berjalan mulus dan damai oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Bang Aap, terima kasih sekali lagi sudah mau mampir ini menyempatkan waktunya di sorotan utama. Terima kasih Mas Andi sudah berkenan Waktu kita akan bahas berbagai hal lagi ya Bang Aap ya. Baik, Bang Aap, terima kasih, selamat malam. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan sorotan utama Sinpo TV. Tentunya berbagai berita menarik lainnya akan kami ulas lebih mendalam. Tentunya bersama dengan narasumber yang kredibel dan terpercaya. Saya Andi Rezaldi, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.